2204501094. See you. Karena saya akan di sini mau wawancara dan di sini mbaknya namanya siapa? Aku Nafisa. Namanya? Asa? Aku Sudarjo. Motivasi kalau dari aku sendiri karena diajak, terus karena emang tertarik juga sih buat tahu sejarah yang ada. Kalau aku sendiri sih motivasi ke sini ya memang ada ya. Jadi orang di sini banyak apa namanya yang bisa dipelajari dan dibahas apa namanya pendidikan dari masa ke masa. Seperti nggak sekedar pendidikan ataupun kayak bukti fisik bukti jalan pendidikan dari masa kemerdekaan hingga masih berjalan saat ini. Nah, jadi nanti kita di sini bisa tahu perbandingan pendidikan dari masa-masa ke masa ini. Iya. Saya salah satu staf dari Museum Pendidikan Surabaya. Untuk menarik pengunjung itu kita kan memang sebenarnya nggak ada yang upaya gimana-gimana ya. Pastinya kita selalu update-nya di sosial media, update-nya di Instagram, kita tetap bikin konten. Terus juga kita ada dalam 1 tahun sekali itu kita juga ada event untuk memberitahu sosialisasi kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya kalau ada museum Terus di yang Surabaya. kedua, gimana sih caranya Museum Pendidikan ini menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang datang? Untuk keamanan kenyamanan itu kalau untuk dari sisi kebersihan itu sebelum dan sesudah tutup dan bukanya, sebelum dan sesudah operasional kita selalu membersihkan lingkungan di sini, juga selalu ada tenaga kebersihan yang standby di sini. Terus juga keamanan itu kita juga ada tenaga keamanan yang memastikan lingkungan di sini aman. Kemudian kita juga ada CCTV sebagai keamanan juga, dan juga ada pengelola sarpras di sini yang pastinya mengontrol ya tentang sarana prasarana di sini, mulai dari toilet atau AC seperti itu semuanya kita kontrol setiap hari. Terus di sini tuh ada fasilitas apa aja sih Kak? Terus ada nggak sih aturan atau larangan yang harus dipatuhi bagi pengunjung? Untuk fasilitas kita selain ada museumnya, kita ada toilet, ada musola, ada tempat pemutaran film, di belakang juga ada perpustakaan, dan juga kita ada ruang laktasi untuk ibu menyusui. Terus untuk larangan untuk sebelum masuk itu kita untuk ini aja sih, peraturan yang umum aja sih. Kalau ke dalam museum kan memang tidak boleh bawa makanan minuman, jadi nanti makanan minuman bisa dititipkan dulu sebelum masuk. Kemudian tidak merokok di dalam gedung museum, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membuat kerusakan, dan juga tidak membawa hewan peliharaan di dalam museum. Terus untuk Museum Pendidikan ini ada kerjasama dengan pihak lain nggak ya untuk pengelolaan wisata museumnya? Untuk kerjasama itu kita tidak ada, karena kita kan memang museum pemerintah kota ya, jadi memang kita semua pengelolaan itu dengan pemerintah kota, jadi pembiayaan, perawatan semuanya langsung di handle oleh pemerintah kota. Itu aja Kak. Makasih. Kenalin Kak, namaku Adanir. Jadi aku mau tanya tentang strategi pemasaran umum yang ada di Museum Pendidikan Surabaya. Yang pertama, strategi pemasaran utama apa yang diterapkan oleh Museum Pendidikan Surabaya untuk menarik wisatawan?
nggak ada strategi yang spesifik ya, kita pokoknya tetap tunjukkan ke masyarakat Surabaya dan sekitarnya kalau di Surabaya ini ada destinasi wisata edukasi yang jadi orang-orang itu tidak perlu jauh-jauh keluar kota untuk berwisata, bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah, salah satunya Museum Pendidikan Surabaya ini. Selanjutnya, bagaimana pengelola mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar untuk museum ini? Untuk segmen pasarnya kebetulan kan memang kita temanya museum pendidikan, itu kan memang universal ya, istilahnya general, jadi semua kalangan itu bisa, mulai dari pelajar, remaja, terus juga orang tua, itu mereka semuanya pasti pernah atau sedang mengalami pendidikan. Jadi memang kita tidak ada target spesifiknya, jadi semua orang bisa mengunjungi ke museum pendidikan. Selanjutnya, kampanye promosi apa yang saat ini sedang berjalan di Museum Pendidikan Surabaya untuk meningkatkan pendidikan? Untuk promosi kita tetap posting terus di Instagram, kita ada @musea.surabaya, itu gabungan semua akun museum yang di bawah naungan pemerintah kota. Kita juga ada di Dinas Pariwisata, itu ada @disebutporapar.sby. Kemudian juga kita masih menyebarkan juga brosur-brosur, salah satunya kayak di TIC yang di Balai Pemuda Alun-Alun Surabaya, itu kita juga ada di sana brosur offline-nya, jadi mereka juga bisa mempromosikan tentang museum-museum. Apakah museum bekerja sama dengan agen pariwisata untuk platform online untuk promosi? Jika iya, bagaimana bekerja? Kita tidak ada kerjasama dengan pihak sekali. ya. Terus, bagaimana museum memanfaatkan media sosial untuk menarik pengunjung? Untuk memanfaatkan media sosialnya otomatis kita pastinya promosi, kita memberitahu kalau memang ada beberapa museum di kota Surabaya ini, terus apa saja yang bisa dilakukan di museum-museum itu, lokasi-lokasinya di mana saja. Kita cuma promosi aja karena kita memang nggak ada istilahnya kayak goals-nya, kayak harus ada pendapatan berapa, itu juga nggak ada. Jadi kita cuma menyediakan fasilitas untuk masyarakat. Terus, media apa yang paling efektif untuk mempromosikan Museum Pendidikan Surabaya? Kalau sekarang sih kalau kita bilang zaman sudah digital ya, pastinya semuanya yang paling efektif kayaknya sosial media. Terus, apakah museum menawarkan program atau acara khusus untuk menarik pengunjung lebih banyak? Untuk program kita tidak punya yang langsung dari Museum Pendidikan sendiri, tapi kita kan memang jadi satu di dalam satu PTD Museum dan Gedung Seni. Nah itu kita ada kegiatan itu biasanya 1 tahun sekali, itu kita mengadakan namanya pameran keliling. Jadi pameran museum keliling ini kita yang membawa beberapa koleksi dari museum, itu kita bawa ke suatu tempat umum istilahnya. Jadi kita menunjukkan, kita sosialisasikan kepada masyarakat itu bahwa di Surabaya ini ada banyak tempat wisata, salah satunya museum juga. Jadi seperti contohnya tahun lalu itu kita bawa koleksi kita ke Ciputra World. Jadi kita di sana menunjukkan kalau di Surabaya ini ada museum-museum, nggak cuma mall-mall aja atau kebun binatang di Surabaya itu kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana museum mengukur kepuasan pengunjung dalam strategi pemasaran? Untuk kepuasan mungkin kita masih belum ada kayak yang untuk kotak kritik dan saran ya, tapi kan kita masih ada biasanya dari review Google, itu kita juga selalu kontrol. Kemudian juga biasanya ada pengunjung-pengunjung yang kalau misalnya mereka ada hal yang perlu mereka sampaikan, mereka langsung sampaikan ke pihak kita kayak gitu. Terus, apakah ada kolaborasi dengan institusi pendidikan atau komunitas lokal yang meningkatkan kunjungan ke museum? Belum ada sih, kita nggak ada Sama sekali? Iya, nggak ada. Terus, bagaimana museum bermitra dengan industri pariwisata lokal untuk meningkatkan daya tarik wisata? Untuk industri kebetulan kan kita memang di bawah naungan Dinas Pariwisata, jadi memang langsung melalui dinas aja. Ya. Terima kasih.